Bab 895. Temperamen buruk harus disembuhkan. Wanita yang memegang cambuk panjang itu dengan ringan mengetuk tanah dengan kaki kanannya, dan seluruh badannya mundur beberapa kaki. Setelah itu tatapannya tertuju pada warrior Yang dan berkata, "Siapa kamu?" "Kakak Yang." Ginoli yang berada di sebelahnya merasa senang saat melihat warrior Yang dan berkata, pria besar itu tidak melakukan tembakan lagi, tetapi hanya menatap warrior Yang dengan sedikit berhati-hati. Naluri siluman monster memberitahunya bahwa orang di depannya agak berbahaya. Warrior Yang sedikit mengangguk kepada Ginoli dan berkata, "Kalian lanjutkan." "Yang." Yang, kamu." Granny Lee dan Grace Yu memandang warrior Yang dengan bingung, bertanya-tanya mengapa warrior Yang tidak membantu. Warrior Yang tanpa memberikan penjelasan melambaikan tangannya. Kedua wanita itu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi warrior Yang melirik mereka dengan datar. Seketika hati kedua wanita itu bergetar dan tidak berani berbicara lagi. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi mereka tahu betapa menakutkannya warrior Yang. Pria di depan mereka ini berani mengajak perang Partai Qingdao. "Kamu adalah lelaki kuat yang dikatakan oleh Grace." Wanita yang memegang cambuk itu melirik warrior Yang dan berkata, "Benar-benar bukan seorang pria, sungguh mengecewakan." Dengan itu, dia melambaikan cambuk di tangannya dan menyapu ke arahnya siluman monster setengah suci. Ginoli sedikit mengangguk kepada warrior Yang dan berkata, "Saudara Yang, tolong bantu jaga Granny." Setelah itu, Ginoli bergerak dan bergegas menuju siluman monster setengah suci. Saat menyaksikan Ginoli dan wanita dengan cambuk panjang itu bertarung dengan siluman monster setengah suci, warrior Yang sedikit menganggukkan kepalanya. Harus diakui bahwa kekuatan mereka berdua benar-benar lumayan. Karena meskipun mereka bertarung bersama dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka mampu melawan siluman monster setengah suci. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah karena hanya dengan melakukan pertempuran terus-menerus mereka berdua baru bisa meningkatkan kemampuan mereka. Sama seperti saat ini, saat Ginoli dan wanita itu melawan siluman monster setengah suci, dia percaya, tidak peduli siapapun yang menang, keduanya pasti akan mengalami peningkatan yang sangat besar. Peningkatan ini tidak hanya mengacu pada alam, tetapi juga keadaan pikiran, pengalaman, dan berbagai persepsi. Grace Yu melirik warrior Yang dan seperti memahami sesuatu, dia pun tidak berbicara lagi. Sebaliknya, Granny Lee justru penuh dengan kecemasan. Beberapa kali dia ingin meminta agar Ye Yang membantu. Bam! Pada saat ini, Ginoli terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah, namun dengan segera dia bangkit. Hanya saja seteguk darah menyembur dari mulutnya. "Kakak!" Granny Lee menjadi pucat dan hendak bergegas ke sana, tetapi dia ditahan oleh warrior Yang. "Lepaskan aku!" Granny Lee memelototi warrior Yang. "Lihat dengan tenang," kata warrior Yang. "Jika kamu tidak membantu, mengapa kamu tidak membiarkan aku melakukannya?" Granny Lee berkata dengan marah. "Kamu hanya akan menambah kekacauan pada mereka," kata warrior Yang. "Jangan khawatir tentang itu." Granny Lee menatap warrior Yang dengan dingin dan berkata dengan dingin. Warrior Yang mengangguk, lalu melepaskan Granny Lee dan berkata, "Kalau begitu, pergilah." Granny Lee menatap warrior Yang dengan dingin, dan kemudian bergegas maju, tetapi dihentikan oleh Grace Yu. "Dia benar. Jika kamu pergi kamu hanya akan menambah kekacauan pada mereka," kata Grace Yu. Tapi Granny Lee ingin mengatakan sesuatu, namun Grace Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, kita tidak perlu khawatir. Kamu coba lihat, meskipun mereka dalam keadaan tidak baik dan ditekan oleh lawan, tapi mereka tidak dalam kondisi yang berbahaya. Dan, apakah kamu menyadari? Dibandingkan sebelumnya,
situasi mereka jauh lebih baik sekarang. Hal ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa setelah mereka menjadi stabil, mereka benar-benar dapat bersaing dengan siluman monster setengah suci. Warrior yang melirik Grace Yu dan mengangguk setuju. Gadis kecil ini memang sangat pintar, mirip dengan sikap Feroding saat itu. Granny Lee menyaksikan pertempuran dan menyadari bahwa yang terjadi sama seperti yang dikatakan Grace Yu. Perlahan ekspresinya semakin melembut. Dia melirik warrior yang dan dengan ragu-ragu berbicara. Karena perang, semakin banyak siswa yang ikut penilaian datang ke tempat kejadian. Saat melihat Gino Lee dan yang lain sesama alam bangsawan bertarung melawan monster setengah suci, semua orang terkejut. Itu Gino Lee, itu Gino Lee. Di lapangan, seseorang mengenali Gino Lee dan langsung berseru. Sangat kuat. Bahkan menggunakan alam bangsawan untuk melawan siluman monster setengah suci. Bisakah tidak kuat? Kudengar bahwa dia adalah jenius pertama di tempat mereka. Bahkan perguruan lautan awan membuat pengecualian dan langsung merekrutnya sebagai siswa akademi asing. Sayangnya, sepertinya waktu itu dia diganggu dan tidak bisa masuk ke alam, dan hampir saja menjadi manusia biasa. Tapi tidak disangka setelah dia pulih, dia masih semengerikan ini. Aku juga pernah mendengarnya. Hei, kalau dia bukan korban, dia mungkin sudah berada di puncak alam kaisar atau bahkan setengah suci. Sayang sekali. Ngomong-ngomong, siapa wanita di sebelahnya? Wanita ini tidak sederhana. Giovanni Yu. Dia adalah salah satu dari putri keluarga Yu di kota Tiangang. 3 putri dari keluarga Yu, putri tertua pemberani, putri kedua keras kepala, dan putri ketiga sebijaksana iblis. Giovanni Yu ini saja sudah sangat kuat, bagaimana dengan kakak tertua? Haha, jika kamu bisa menikahi 3 saudara perempuan ini pada saat yang sama, itu benar-benar. Hehe. Gino Lee dan Giovanni Yu masih bertarung melawan siluman monster setengah suci. Karena gerakan yang disebabkan oleh ketiganya, semakin banyak monster hitam manusia terus datang ke sini, dan dalam waktu setengah jam, ada lebih dari 100 orang di lapangan. Warrior yang melirik sekilas siluman monster setengah suci, dan ada jejak keseriusan dan cahaya dingin di matanya. Hei, aku ingin meminta bantuan, maukah kamu membantu? Grace Yu tiba-tiba mendekati warrior yang dan mendorong tangan warrior yang. Katakan, kata warrior yang. Grace Yu melirik saudara perempuannya di lapangan, dan kemudian berkata, kakak keduaku memiliki temperamen yang buruk. Nanti, jika dia ada masalah denganmu, bisakah kamu menoleransinya? Temperamen buruk harus disembuhkan, kata warrior yang. Ekspresi wajah kecil Grace Yu sedikit berubah warna, dan berkata, kamu berani menggertaknya, maka aku dan kakak tidak akan membiarkanmu pergi. Ku sembuhkan semuanya. Warrior yang berkata pelan. Kamu. Grace Yu jelas marah, tetapi dia segera memulihkan ketenangannya dan berkata, kakak tertuaku berasal dari Akademi Gelap. Bagaimana jika Akademi Gelap dengan Partai Gelap Qingdao dan murid Partai Qingdao bertanding? Warrior yang tiba-tiba bertanya. Ekspresi Grace Yu menegang. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba meraih lengan warrior yang dan berkata dengan sedikit genit, hei, kamu kan seorang laki-laki. Tidak bisa menggertak wanita, kan? Tapi bagaimana jika dia ingin menggertakku? Tanya warrior yang. Grace Yu melirik saudara perempuannya di lapangan, menghela nafas dan dengan suara rendah, berkata, yah, saudara perempuanku yang kedua memang harus disembuhkan. Kalau tidak, sepertinya dia akan pergi ke surga. Mendengar ini, warrior yang tersenyum, mengulurkan tangan dan mengusap kepala Grace Yu, dan berkata, untuk apa begitu cemas? Dia masih memiliki kesan yang baik tentang gadis kecil di depannya.
Karena jika bukan karena gadis itu, dia tidak tahu harus berapa lama agar bisa bergegas kembali ke kota Minggu. Bukankah itu Aaron Feng? Pada saat ini, seseorang di lapangan berseru. Setelah mendengar suara itu, semua orang melihat Aaron Feng berjalan perlahan menuju sisi ini dengan lebih dari 50 orang. Ketika Aaron Feng dan yang lainnya melihat warrior yang, ekspresi mereka langsung tenggelam, sementara Fiona Xia tanpa sadar mundur 2 langkah dan bersembunyi di belakang Aaron Feng. Cindy Mo dan kultivator pedang di perkumpulan pedang kuno yang berada di samping Aaron Feng, melirik warrior yang dengan penuh martabat dan kecemburuan di mata mereka. Warrior yang melirik Aaron Feng dan yang lainnya, setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke pertandingan dan berkata pelan, "Sudah waktunya untuk berakhir." Bam! Begitu suara warrior yang jatuh, siluman monster setengah suci di lapangan mengguncang kembali Gino Li dan Giovanni Yu. Setelah melangkah mundur, siluman monster setengah suci tidak bergerak lagi, tetapi melirik semua orang di lapangan, dengan seringai dan sarkasme di sudut mulutnya. "Bunuh dia!" Seseorang berteriak di lapangan. "Bunuh setengah suci, bunuh setengah suci, bunuh setengah suci." Di lapangan, ada semakin banyak orang yang berteriak. Saat ini sudah ada lebih dari 200 orang, dengan banyak kekuatan, ditambah dengan kenyataan bahwa siluman monster setengah suci hanya satu, mereka semua tidak takut, tapi justru merasa semangat. Dengan mengatakan itu, banyak orang berinisiatif untuk mengepung siluman monster setengah suci. Dalam sejarah, selama ujian hanya ada 3 orang yang membantai siluman monster setengah suci. Hari ini, aku akan menjadi orang keempat. Giovanni Yu melambaikan cambuk yang ada di tangannya, tercetak kegembiraan di wajah wanita itu. Gino Li menatap siluman monster setengah suci dengan tatapan serius dan curiga. Siluman monster setengah suci itu melirik semua orang di lapangan, tersenyum aneh, dan kemudian mengibaskan kaki kanannya ke tanah, sesaat dia menghilang dari pandangan semua orang. Berlari. Semua orang di lapangan untuk sementara terkejut, namun kemudian mereka semua bersorak. Hadirin. Pada saat ini, seorang pria berjubah hijau berjalan di belakang Aaron Feng. Pria itu melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Mungkin kalian semua sudah tahu bagaimana situasi kita sekarang. Akademi mendapatkan serangan dari Pegunungan Serigala Langit dan Pegunungan Serigala Langit ini sudah dikunci oleh Raja Siluman sehingga kita tidak bisa menggunakan spiritual untuk merasakannya, bahkan juga tidak bisa untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Atau bisa dibilang, kita sekarang adalah prajurit yang terisolasi dan tidak ada regu penolong. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri." Ada keheningan sesaat dan seseorang segera berkata, "Saudara, ini benar. Sekarang, kita hanya bisa kembali ke kota Yunhai hidup-hidup jika kita bersatu." Mendengar itu, sebagian orang setuju, memang kita harus bersatu. Hanya dengan persatuan kita bisa bertahan. Pria berjubah hijau itu mengangguk dan berkata, "Karena semua orang mengatakan ingin bersatu, kita semua tahu bahwa untuk bersatu, harus ada seorang pemimpin. Dan untuk pemimpin ini, aku sarankan Saudara Feng." Setelah berbicara, pria berjubah hijau itu melambaikan tangannya dan alkimia batin muncul di depan semua orang. Dia berkata lagi, "Bisakah kalian melihat ini? Ini adalah alkimia batin setengah suci yang dibawa oleh Saudara Feng. Bunuh siluman monster setengah suci." Mendengar ini, terjadi kegemparan di lapangan. Yang awalnya ragu-ragu tiba-tiba mengungkapkan pendapat mereka, "Aku bersedia mengikuti Saudara Feng. Aku juga bersedia. Aku juga." Dalam waktu kurang dari beberapa saat, lebih dari 100 orang berdiri di belakang Aaron Feng. Senyum mulai tercetak di mata Aaron Feng. Dia memandang Gino Li dan Giovanni Yu lalu berkata,
kalian berdua bersedia bergandengan tangan denganku dan membawa rekan-rekan kembali ke kota Yunhai. Jangan khawatir, status kalian berdua akan sama denganku. Mendengar itu, Giovanni Yu sedikit ragu, sementara Ginoli memandang warrior Yang dan berkata, "Saudara Yang, menurutmu?" Warrior Yang berkata, "Aku juga ingin kembali ke kota Yunhai. Kalau begitu Granny dan aku akan mengikutimu." Ginoli berkata, "Kakak Yang, kuharap kamu tidak merasa terbebani." Keributan itu terjadi di lapangan. Bersambung.